Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12 IPS SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Bersama saya Ustazah Tasfi. Pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas dengan tema yang sama, yaitu persamaan dasar akuntansi. Namun pada video ini kita akan fokus bagaimana caranya mengubah hasil atau memindahkan hasil analisis transaksi ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, salon Rana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan nama perusahaannya, karena di sini di soal adalah usaha salon Rana. Maka ketika kita membuat tabel persamaan dasar akuntansinya, kita tuliskan terlebih dahulu nama perusahaannya, yaitu Salon Rana. Selanjutnya kita masukkan judul tabelnya, persamaan dasar akuntansi. Dilanjutkan dengan periode bulan apa dan tahun berapa. Karena di soal itu periode Juni 2019, maka kita tulis periode 30 Juni 2019. Karena setiap laporan itu harus dilaporkan di akhir bulan. Makanya saya di sini menuliskan 30 Juni 2019. Lalu di sini saya ingin menyederhanakan angka, maka saya ubah menjadi dalam ribuan. Artinya, dalam ribuan ini 3 angka yang paling belakang itu saya hilangkan. Tapi jika teman-teman tidak ingin dalam ribuan, maka itu diperbolehkan saja. Ya, jadi silakan teman-teman nyamannya apakah dalam ribuan atau dalam angka yang utuh, itu diperbolehkan. Ya. Baik teman-teman, kita masuk ke kolomnya. Kolom yang pertama kita masukkan tanggal. Kemudian selanjutnya kita masukkan konsep persamaan dasar akuntansi, di mana ada aktiva, kemudian ada pasiva. Di kolom aktiva ini, di bawahnya itu saya menyediakan 4 kolom saja. Sebenarnya bisa saja lebih dari 4 kolom, tergantung pada soal. Nah, karena di soal itu kita belum tahu aktiva yang muncul itu aktiva apa, maka kita kosongkan saja. Kosongkan saja kolomnya, langsung ke pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Nah, kolom yang terakhir yaitu kita tuliskan di sini keterangan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada tanggal, kemudian kolom aktiva, pasiva, ada utang, modal, dan terakhir ada keterangan. Setelah semua ini selesai, maka kita masuk ke soal yang sudah disajikan. Kita masuk ke nomor 1. Tanggal 2 Juni, Rana membuka usaha salon Rana. Ya, ini. Di sini Rana menginvestasikan uang pribadinya sebesar 20 juta rupiah. Mari kita lihat. Dari transaksi tanggal 2 ini, Rana nyetorin uang nih. Nyetorin uang ke perusahaan. Di sini kita harus memposisikan diri adalah sebagai perusahaan atau sebagai keuangan. Kita posisinya adalah sebagai perusahaan. Rana menyetorkan uang ke perusahaan, uang ke kita. Maka transaksi ini mempengaruhi apa saja? Aktivakah, pasifakah, atau kedua-duanya? Ya, dari transaksi ini karena dia menyetorkan, berarti dia mempengaruhi aktiva. Aktivanya apa? Ini adalah uang tunai. Maka yang mempengaruhi adalah dia mempengaruhi pada kas.
Kasnya bertambah atau berkurang? Nyetor dan kita menerima, maka dia bertambah. Oke, selesai. 1. Kemudian, berpengaruh tidak pada pasifan? Ya, berpengaruh. Pasifanya berpengaruh utang atau modal? Nyetor uang tunai, maka jelas di sini dia mempengaruhi modal. Modalnya tinggal kita tentuin, dia mempengaruhinya menaikkan modal atau mengurangi modal. Menaikkan ya, atau menambah. Ini hasil analisis transaksi yang sudah kita kerjakan. Jika sudah begitu, maka kita tinggal masukkan saja. Kita masukkan ke dalam tabel. Di sini kita masukkan dulu bulan ya, 2019. Kemudian di sini kita masukkan ini tanggal 2 Juni. Tadi apa saja yang pengaruhinya? Di sini kas, maka kita tulis di sini di kolom aktiva itu kas. Berapa nominalnya? 20 juta. Kita dalam ribuan, maka 3 angka di belakang dihapus. Berarti di sini 20.000 tulisnya ya. Selanjutnya pasifanya apa? Modal. Maka kita masukkan kolom modal 20 juta. Seperti itu. Ini tanggal 2. Jadi 2 juta dimasukkan, 20 juta dimasukkan di kas, kemudian juga modal. Mari kita perlataan dulu. Selanjutnya teman-teman, kita melanjutkan tanggal 3. Tanggal 3 Juni 2019, Salon Rana membeli perlengkapan. Di sini dia beli perlengkapan nih. Beli perlengkapan, kemudian dia bayar gak ya? Di sini Rana membeli perlengkapan secara kredit. Kalau kredit berarti muncul apa? Kebayang dong teman-teman? Oke, coba kita analisis. Ketika beli perlengkapan secara kredit, maka mempengaruhi aktivanya apa? Ya, perlengkapan. Perlengkapannya bertambah atau berkurang? Jelas bertambah, karena kan beli yang baru. Kemudian, apalagi ini secara kredit loh. Berarti jelas ya, mempengaruhinya ke pasifa di bagian utang. Utangnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti dia nambah utang, ya kan? Nah, sudah selesai. Kita ubah, kita masukkan ke dalam tabel. Tadi di tanggal 3 itu, oh ternyata ada perlengkapan, muncul aktiva yang baru. Maka kita tuliskan di kolom yang baru, perlengkapan. Ya, perlengkapan. Kemudian angkanya berapa? 2 juta. Maka kita tulis di sini 2000 ya, dalam ribuan. Lalu pasifanya, oh ternyata muncul hutang. Hutang ini maka kita tulis lagi 2 juta, kita tulisnya 2000 di sini. Nah, setelah selesai di transaksi yang kedua ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan langsung ke tanggal berikutnya. Kita jumlahkan dulu. Yang kas kita jumlahkan 20.000 ditambah 0, mulai penjumlahannya dari tanggal 2. 20.000 ditambah 0, maka kita tinggal tarik saja. Berarti tetap 2.000 ya. Kemudian ini perlengkapan juga 2.000 nominalnya. Kemudian utang juga 2.000. Lalu ini yang modal 20.000. Maka dapat kita simpulkan saldo di tanggal 3 itu kas 20.000, perlengkapan 2.000, utang 2.000, modal 2.000. Nah, ini selesai di tanggal 3. Baru kita lanjut ke tanggal 5. Nah, di tanggal 5 ini kita lihat. Tanggal 5, ini saya share dulu. Tanggal 5 diterima pendapatan.
perusahaan menerima pendapatan hasil pekerjaan salon. Jadi ada pelanggan nih yang datang ke salon kita, kemudian pelanggan bayar, udah di salon kan, terus kita menerima 5 juta dari pelanggan, 5 juta tunai. Dari sini kita analisis, berarti kalau menerima pendapatan, aktivanya berpengaruh ke aktiva apa? Pendapatan secara tunai, cash. Ya, berarti kasnya jelas bertambah. Lalu berpengaruh ke apa lagi di pasifanya? Ke modal, betul, modal. Dia bertambah. Perlu diingat lagi, silakan kalian review lagi di video sebelumnya. Kita pernah membahas ada 4 transaksi yang mempengaruhi modal. Salah satunya, jika kita melihat soal ini, salah satunya ada di tanggal 2, itu investasi yang menambah modal. Kemudian di tanggal 3, maksud saya di tanggal 5 Juni, ini menerima pendapatan, itu menambah modal lagi. Nah, 2 lagi apa? Silahkan kalian bisa buka lagi video sebelumnya ya. Nah, ini kita sudah analisis, kemudian kita masukkan ke dalam kolom. Kolom berarti tanggal 4. Ini apa saja kasnya bertambah berapa? 5 juta. Kemudian perlengkapan tidak, maka kita lewat. Kemudian pasifanya modal 5 juta juga. Setelah itu seperti biasa kita saldokan atau kita jumlahkan saldo tanggal 4 berapa, maka kita tinggal saldokan. Sini kalau di Excel enak ya, tinggal langsung 2000, maksud saya 20 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 25 juta. Kemudian berapa saldo perlengkapan? Masih 2 juta. Utang berapa ya? Tinggal ditarik aja sebenarnya ya, karena kan kosong ya, tinggal 2 juta juga. Kemudian modal saldonya 20 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 25 juta. Ini saldo per tanggal 4. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 7. Nah, di tanggal 7 ini ada transaksi yang berbeda. Di sini dibayar sewa. Salon Rana membayar sewa ruangan. Sewa ruangan tempat kita nyalon. Tempat nyalon perusahaannya. Berapa? 3 juta secara tunai. Mari kita lihat bayar sewa tunai. Berarti perusahaan mengeluarkan uang dong. Ngeluarin uang untuk bayar sewa. Mempengaruhi apa? Aktivanya berarti yang mempengaruhi adalah dia mempengaruhi kas. Berkurang atau bertambah kasnya jika kita sudah membayarkan uang ke orang keluar, maka dia berkurang. Lalu mempengaruhi apa lagi sisi pasifanya? Karena ngeluarin uang, dia kan bayar. Kembali lagi ke 4 komponen yang mempengaruhi perubahan modal. Maka ini kan bayar beban. Ini berarti dia mempengaruhi modal. Pengaruhnya seperti apa? Menambah atau berkurang? Karena sifatnya membayar, kita perusahaan bayar, maka ini mengurangi modal. Kita masukkan saja langsung ke dalam tabel. Berarti di sini tanggal 7 ya. Oh, tadi tanggal 5. Sekarang tanggal 7 itu kasnya berkurang 3 juta. Kemudian perlengkapan kosong, utang kosong, lalu modal berkurang 3 juta. Karena berkurang teman-teman, jadi ini biasanya pembedanya itu pakai tanda kurung ya. Nah, setelah tanda kurung ini kalau di Excel itu sistemnya akan otomatis jadi minus. Jika kalian menulis di buku besar yang manual di kertas, maka itu pakai tanda kurung ya, biar membedakan mana yang ditambah, mana yang dikurangi. Nah, di Excel ini ketika kita kasih tanda kurung, maka dia akan berubah sendiri menjadi minus. Gitu ya. Nah, seperti biasa, setelah kita masukkan, kita jumlahkan saldo terupdate-nya. Kita tinggal zoom, SUM,
jumlahkan 25 juta dikurangi 3 juta sama dengan 22 juta. Kita saldokan perlengkapannya berarti sama 2 juta, utangnya sama, kemudian modalnya berapa? Kita jumlahkan juga. Nah, ternyata di tanggal 7 itu saldo terakhirnya kas itu senilai 22 juta. Kemudian perlengkapan 2 juta, utang 2 juta, modal 2 juta. 22 juta. Kita bold biar beda. Yang terakhir, soal yang terakhir, mari kita lihat. Ini yang terakhir ini kita ada soal yang tentang pengambilan pribadi. Rana mengambil uang tunai 500.000 untuk kepentingan pribadi. Kita sudah pernah bahas kalau ada pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi, maka itu namanya private. Akunnya private. Nah, kalau ada private ini, maka pengaruhnya bagaimana? Aktifannya, maka dia mempengaruhi sisi kas. Berkurang atau bertambah? Jelas berkurang, karena ngambil uang perusahaan kan. Kemudian di pasifannya berkurang atau bertambah? Sebelum itu, dia mempengaruhi sisi apa di pasifannya? Modal. Ingat lagi keempat komponen yang mempengaruhi modal ya. Modalnya jelas berkurang. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Di dalam tabel ini tinggal kita masukkan tadi isi kas, ini tanggal 8. Isi kasnya berkurang berapa? 500.000. Perlengkapan tidak, utang juga tidak, modal 500.000. Karena berkurang, maka kita kasih tambah dulu. Ya, otomatis yang kas juga tambah dulu. Ya, seperti biasa kita jumlahkan dulu saldonya. Saldonya kita jumlahkan. Bagaimana menjumlahkannya? Kalau yang manual itu di sini, kalau di Excel tinggal tarik saja. Ya. Ini yang utangnya masih sama. Kemudian modal kita jumlahkan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat saldo paling update per tanggal 8 Juni 22 juta dikurangi 500.000, maka saldo akhir kas itu 21.500 atau 21.500. Perlengkapan saldo akhirnya 2 juta, utang saldo akhirnya 2 juta, kemudian modal saldo akhirnya 21.500 atau 21.500.000. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, kita bold dulu. Kita jumlahkan saldo aktifanya. Ya. Berarti kita jumlahkan total kas ditambah total perlengkapan berapa hasilnya. Ini kita jumlahkan. Nah, aktiva didapatkan 23.500. Mari kita lihat sisi pasifa. Kita jumlahkan 2 juta ditambah 21.500, hasilnya 23.500. Nah, kita isi keterangannya dulu. Keterangan boleh diisi misalnya di tanggal 2 ini beli ya, berarti ini investasi. Di keterangan ada investasi, maka kita tulis investasi. Kemudian di tanggal 3 itu transaksinya beli perlengkapan, maka di sini tulis pembelian perlengkapan. Kemudian kita tulis lagi di tanggal 5 itu ada transaksinya penerimaan pendapatan, maka kita boleh ditulis di sini pendapatan. Kemudian tanggal 7 itu di keterangannya kita tulis bayar sewa, boleh biar simpel. Tanggal 8 tipe atau price. Setelah kita menuliskan keterangan,
mari kita lihat bagaimana saldo akhirnya nih. Kita lihat di sini teman-teman, aktiva itu saldo akhirnya 23.500. Kemudian pasiva saldo akhirnya 23.500 juga. Nah, kita lihat berarti harta atau aktiva nilainya sama dengan pasiva. Berarti ini sudah memenuhi kriteria persamaan dasar akuntansi. Artinya dia sudah balance. Ya. Biasanya kalau di ujungnya sudah balance, maka dia sudah benar jawabannya. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa lebih memahami lagi bagaimana cara membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Saya Ustazah Tasti, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.